Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, Waalaikumsalam. mudah-mudahan kalian semua yang hadir malam ini di diskusi yang digelar oleh Nalar TV, yang malam ini kita akan ditemani oleh Bung Bilpen Sandalista. Nggak usah saya perkenalkan siapa Bung Bilpen. Ini orang yang hari-hari sedang dicari-cari oleh status milenial gitu. Sepertinya suruh menggantikan posisi mereka. Nah, saya sebelumnya mohon maaf, acara kita malam ini agak molor sedikit, karena emang di tempat saya sedang hujan, hujannya cukup besar, Bung. Ini mungkin isyarat dari langit ini. Diskusi malam Waduh, ini direstui oleh langit, Bung. wah mantap dong. Karena tahu ada Bung Bilpen Sandalista, jadi ada rinai hujan dulu, gitu. Biar sendu, Bung. Oke, Oke kawan-kawan, kita akan ngobrol banyak dengan Mas Bilpen soal buzzer dan hal-hal yang tak selesai. Emang buzzer ini nggak ada selesainya kayaknya ini, Bung. ya, Dan mungkin sebagai sebuah kosakata politik, buzzer relatif baru ya, tapi model seperti buzzer dari dulu sudah ada gitu. Ada beberapa tendensi atau kecenderungan buzzer yang saya pikir sangat berbahaya dalam percakapan demokrasi kita hari ini, adalah kemampuan mereka untuk memelintir atau memutarbalikkan kebenaran yang sedang kita bicarakan. Salah satu contohnya misalnya sekarang orang gampang sekali untuk dikadrunkan. Saya tempo hari pun dilabeli kadrun gitu. Jadi seolah-olah percakapan politik kita itu cuma ada dua entitas saja gitu, si baik dan si jahat gitu. Si baik itu adalah rezim, yang si jahat adalah semua hal atau semua elemen atau kelompok yang dianggap anti dengan rezim. Nah ini yang menggelisahkan. Kalau dulu orang ada yang di PKI kan, gara-gara bisa dipersekusi, sekarang ada orang dikadrunkan, dan pada level tertentu bisa dianggap anti negara, anti pemerintah, dan semacamnya. Artinya mereka menjadi entitas politik atau ekonomi, dalam istilahnya Roy Taniago, yang menjadi bumper garis depan bagi kepentingan rezim hari ini. Saya tapi juga bisa jadi dipakai oleh elemen politik oligarki yang lain. Nah ini pengantar singkat dari saya. Saya mau nanya ini ke Bung Bilpen sebelum kita ya. ngobrol soal buzzer. Kita pastikan, Bung sehat atau Bung? Alhamdulillah sehat, Bung. Alhamdulillah sehat. Oke kalau Gimana, sehat Mas? Bung. Oh, wajahnya bisa agak maju atau mundur? Mundur ternyata Bung, biar gak kelihatan Bung. Oh, mundur. Oke. Ya, coba Bung cari posisi sambil lihat wajah biar kelihatan pas. Oke nih, sip. Gitu. Ini, Pas. Nah, itu yang paling penting Bung, harus sehat. Ini umat ini masih butuh ditemani oleh Bung. Jangan sampai nggak sehat itu. Nah, Bung, itu tadi pengantar dariku, Bung. Oke. Buzzer itu kayak begitu, tapi mungkin ya dari semua setiap zaman itu pasti selalu ada buzzernya gitu. Setiap kepentingan selalu butuh ada buzzernya sebagai tameng. Tapi emang Bung bisa melihat ya kalau hari-hari ini belakangan ini di rezim politik hasil pemilu minus malum ini Bung gitu. Rezim orang baik ini kayaknya kok kuat sekali ya, kencang sekali buzzer ini. Menurut Bung, mengapa begitu atau seberapa bahaya sih sebenarnya mereka ini? Oke. Waktu kita banyak nggak, Gus? Banyak Bung, tapi ini kan kita Berapa setting tahun? 1 jam ya. Ini settingannya 1 jam. Nanti kalau Oke, 1 jam. mati, nanti kita tunggu beberapa menit, saya save terus kita mulai lagi Bung. Oke, saya kalau untuk Gus Roy, saya waktu ada banyak. Mantap, siap. Untuk kawan-kawan sandalista di luar nih Bung. Oke. Eh, Kalau melihat buzzer hari ini, kita pasti nggak bisa pisahkan dari warisan peternakan atau perkembangbiakan buzzer-buzzer mungkin sekitar 2012 atau 2014 ya. Jadi awal mula buzzer yang pakai P, buzzer mungkin ya dari Pilkada DKI 2012.
Nah, apa itu buzzer P? Buzzer dengan P di belakang. P-nya bukan perjuangan itu ya. P-nya itu Perduitan. rupiah, Rp. Ya, buzzer yang bayaran lah, kira-kira begitu. Itu ada asal usulnya. Tiba-tiba itu muncul, ada yang mengusulkan, saya lupa, entah Dandi, entah siapa. Nah, itu menjadi populer, buzzer P. Nah, itu yang sekarang kita hadapi. Nah, sebelum bedah buzzer P, mungkin kita bisa tarik dulu asal muasalnya munculnya buzzer-buzzer ini. Kalau memang ada waktu, mungkin kita sekilas mencoba memetakan atau mendefinisikan apa itu buzzer tanpa P dulu. Buzzer yang tanpa P itu awal mulanya dia mungkin sebagai satu pengertian atau pemahaman yang netral. Dia tidak mengalami peyorasi seperti hari ini. Buzzer waktu awalnya memang dia adalah akun-akun media sosial tanpa harus identitas jelas, tidak perlu ada ketokohan atau reputasi besar yang muncul. Dia memiliki satu motif ideologis, ada juga motif ekonomi untuk dapat bayaran atau mungkin juga ada sukarelawan untuk melakukan penyebaran informasi atau mendengungkan sesuatu agar viral. Jadi kalau di Indonesia mungkin bisa didefinisikan sebagai pendengung. Buzzer itu pendengung. Jadi dia mendengungkan sesuatu agar viral. Sesuatu itu bisa macam-macam. Bisa orang, bisa tokoh, bisa partai politik, produk, mungkin opini atau pendapat, atau ide-ide. Itu yang didengungkan agar viral. Jadi lebih banyak ke marketing gitu, awal definisi dari buzzer itu. Nah, bentuknya macam-macam. Ada yang bisa bentuk tulisan, komik, meme, video, grafis, dan sebagainya. Nah, buzzer-buzzer ini biasanya menggerakkan banyak akun-akun, dia bikin akun-akun palsu, anonim, untuk membuat apa yang dia dengungkan ini viral gitu. Jadi dia punya mesin lah untuk memviralkan itu. Nah, buzzer akan berfungsi dia sebagai pengatur lalu lintas untuk penyebaran konten-konten tadi, ya melalui tools-tools, melalui bot-bot ke semua kanal, website, blog-blog, kanal-kanal berita, platform media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Jadi awalnya buzzer itu 2006, 2009 awal Twitter, awal media sosial, dia mempromosikan produk-produk marketing. Nah, agak berbeda dengan buzzer, kita kenal juga ada istilah influencer. Influencer ini lebih ke tokoh. Jadi dia orang yang sudah punya reputasi, dia sudah punya nama. Dia punya tokoh, jadi dalam menyampaikan sikap atau preferensi politiknya atau preferensi apapun lah, baik itu mendukung atau tidak mendukung, dia punya pengaruh yang lumayan besar karena dia tokoh, dan dia juga pasti biasanya punya follower besar. Nah, mereka ini punya profesi utama. Influencer ini biasanya punya profesi utama ya. Bisa aja dia artis atau musisi atau konduktor, sutradara, dokter gigi, budayawan, seniman, komedian, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagian juga menulis buku.
Oke. Sebagian menulis buku, sebagian bikin film, macam-macam. Jadi mereka memang tokoh yang punya profesi lah. Itu bedanya influencer dengan buzzer. Jadi masih normal, netral ya. Kesan orang terhadap kata itu masih netral. Nah, itu kedua kata tadi, buzzer dan influencer itu menjadi tidak netral. Saya pikir setelah kita masuk dalam peristiwa-peristiwa politik, terutama seperti yang tadi saya bilang 2012 Pilkada DKI. Di situ Jokowi Ahok menang, tidak bisa terlepas dari peran buzzer-buzzer dan influencer tadi yang menciptakan satu kesan yang hebat-hebat sehingga orang memilih dan menang. Termasuk dia menjelek-jelekan musuhnya. Nah, dari situ maka influencer dan buzzer ini sudah mulai mendapat tekanan pengertian yang negatif karena dia sudah tidak sehat lagi. Nah, dari situlah saya pikir berlanjut. 2013 juga saya lihat peran dari buzzer dan influencer ini dalam Walkot Bandung. Ridwan Kamil yang waktu itu menang juga tidak bisa dilepaskan dari peran buzzer-buzzer dan influencer ini. Nah, dari situ juga tidak selesai. Dia berlanjut setahun kemudian, 2014. Sewaktu Pilpres Jokowi melawan Prabowo yang gelombang pertama itu. Dan itu sampai hari ini ya. Jadi ini buzzer-buzzer hari ini hasil ternakan dari 5-6 tahun yang lalu. Dan pemainnya sama. Nah, maka begitu muncul istilah buzzer dengan P, buzzer rupiah ini, dengan P ini, itu pas banget kita stempel pada mereka-mereka yang tadinya baik, positif, tiba-tiba menjadi partisan dan menjadi buzzer. Nah, apa itu buzzer? Kira-kira buzzer itu satu, dia sudah pasti ada rupiahnya, dia bayaran lah. Kalau tidak mau dibayar, kalau tidak dibayar, dia mungkin tidak mau sampai mempermalukan dirinya dari seorang influencer yang tokoh besar, tiba-tiba mau dia men-share tulisan hoax. Dari seorang influencer besar, tokoh sutradara atau komposer, dia mau ikut-ikutan mempromosikan seseorang dengan cara-cara yang negatif. Atau dia mau menyerang lawan politiknya gitu. Nah, buzzer RP ini kalau berdasarkan pengalaman setahun terakhir lah, itu kita bisa melihat secara umum ciri khas buzzer ini, dia punya ciri khas, dan tentu itu ada dampaknya sampai hari ini, seperti pertanyaan Gus Roy tadi. Jadi dia secara umum dia merupakan gabungan dari hal-hal negatif, buzzer dan influencer. Tapi yang negatifnya semua digabung. Puasa gelap ya. Gabung, jadi semacam mutasi ya. Jadi yang tadinya influencer dia menjadi buzzer. Yang tadinya buzzer dia menjadi buzzer gitu. Karena dibayar. Jadi dia walaupun apa yang dia sampaikan itu sudah salah, dia cari pembenaran gitu. Nah, saya coba
Bung, saya menyampaikan mengingatkan beberapa bisa ciri nggak khas. digeser lagi, Bung, biar kelihatan Gimana? gitu. Oke, Agak geser dikit lagi, kayak tadi ke tengah gitu. ya, Nah, gitu ya. Sip. oke. Nah, saya coba menyampaikan beberapa ciri khas buzzer supaya kita bisa tahu ini buzzer bukan Hmm. gitu ya. Yang pertama Ya. dia jelas sama, dia mempengaruhi opini kita, opini masyarakat. Hmm. Dia mempengaruhi opini kita tentang junjungannya maupun Hmm. tentang lawan politiknya. Jadi Hmm. di sini dia melakukan perang opini dan propaganda dengan segala cara, negatif ataupun positif. Nah, buzzer ini kemudian karena dia mempengaruhi opini dengan cara yang agak-agak kasar, akhirnya dia Hmm. memecah belah kita, memecah belah publik, memecah belah masyarakat, mempertajam polarisasi, perselisihan, seperti misalnya 01 dan 02 kemarin. Jadi bukannya kita menguji substansi perbedaan antara 01 dan 02, tapi malah mempertajam polarisasi dengan hal-hal yang tidak substansial. Misalnya waktu 01 nyerang 02 soal dia sholat Jumat di mana gitu. Sebaliknya juga Iya, begitu. iya. Dari 02 ke 01 diserang, dia harus tes DNA, mungkin anak PKI. Jadi hal-hal seperti Nah, itu perannya buzzer. benar. Buzzer. Jadi tidak menguji Buzzer pakai P substansi. ya. Pakai P. Jadi kita sudah mendefinisikan lah, ini masuk buzzer atau buzzer awal-awal dulu. Jadi buzzer P itu kira-kira ciri khasnya itu. Kemudian dia punya ciri khas menciptakan kebingungan di masyarakat dengan berbagai data yang disampaikan dan lain-lain. Akhirnya masyarakat bingung, ini yang benar yang mana nih? Akhirnya kita terjebak dan kita seolah-olah dipaksa untuk menerima sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang paling sering disampaikan. Jadi yang paling dominan disampaikan itu yang benar gitu. Kita dipaksa dengan logika itu. Padahal itu belum tentu benar. Nah, contoh yang paling saya ingat itu ada beberapa contoh yang belakangan, misalnya waktu isu KPK. Buzzer-buzzer ini menggiring opini bahwa apa yang dilakukan oleh rezim itu memperkuat KPK. Padahal aslinya belum tentu. Jangan-jangan dia mengamputasi KPK dengan mengganti ketua, mengganti undang-undangnya, dengan mengurangi wewenangnya, menambah dewan pengawas. Jangan-jangan itu memang mengamputasi, tapi buzzer menggiring opini seolah-olah memperkuat KPK. Contoh lain misalnya waktu aksi reformasi di korupsi yang kedua ya, waktu ada Gejayan memanggil, itu buzzer dia menciptakan kebingungan di masyarakat dengan menggiring opini bahwa Gejayan memanggil ditunggangi. Ya, ya. Nah, begitu itu tercipta kebingungan, ya aksinya tidak terlalu membesar. Walaupun termasuk besar, tapi ya tidak membesar seperti aksi pertama lah. Contoh lain misalnya yang sekarang masih kita rasakan, buzzer-buzzer ini ya. Waktu mereka menaikkan Omnibus Law. Ini masih jalan hari ini kan. Omnibus Law mereka masih naikkan isu itu untuk mendukung Omnibus Law. Mungkin yang paling dekat kemarin itu buzzer waktu memainkan tagar anarko tunggangi corona. Nah, ya. Itu juga bisa dibilang dia menciptakan kebingungan di masyarakat dulu supaya
mudah menggiring opini. Nah, ciri-ciri khas berikutnya, buzzer-buzzer sekarang ini dia biasa untuk memperbanyak dengungan supaya viral. Dia bikin tagar, bikin giveaway, dia trendingkan dengan mobilisasi akun-akun bot dan anonim. Seperti yang kita lihat di media sosial lah, tentang Omnibus Law, tentang KPK, semen kendeng, dan lain-lain. Nah, ada ciri khas yang paling nyata, ini buzzer atau bukan, itu soal dia pembenaran atau justifikasi pada majikannya. Jadi misalkan saja ada satu kebijakan atau keputusan dari rezim yang sudah jelas-jelas keliru, nah si buzzer-buzzer ini dengan berbagai cara dia mencari pembenarannya. Dia bikin justifikasi dengan entah dengan logika yang dijungkir balikan atau dengan memainkan kata-kata. Itu kita rasakan sampai hari ini, Gus. Misalnya yang paling saya ingat itu soal insentif pariwisata ya. Waktu wabah corona sudah mulai naik di negara-negara lain dan pariwisata sudah mulai terkena dampak, Jokowi mengeluarkan insentif pariwisata dan itu buzzer-buzzer naik dengan berbagai opini, termasuk diantaranya corona itu tidak akan menjadi wabah yang mengganggu ekonomi lah. Ini ada insentif ekonomi harusnya didukung. Nah, jelas-jelas sebulan kemudian itu keliru kebijakan itu. Nah, si buzzer-buzzer ini bukannya minta maaf dan mengoreksi, dia malah membalikkan bahwa itu benar. Kalau kebijakan yang waktu itu ditutup, itu kita sudah lama kolaps. Kira-kira itu argumennya. Berkaitan dengan itu juga soal lockdown misalnya. Waktu awal-awal banyak opini menekan pemerintah untuk lockdown, itu buzzer-buzzer menggiring opini bahwa lockdown itu banyak gagal. Ini di awal-awal, masih wabahnya belum sampai ke daerah-daerah. Sudah banyak orang yang mengusulkan lockdown, termasuk dari ahli-ahli medis, dokter-dokter. Tapi pemerintah belum mau lockdown. Nah itu buzzer memberikan pembenaran pada Jokowi. Lockdown itu gagal. Mau seperti India, dia sampaikan konten-konten di India atau di Itali. Digebukin itu ya? Ya, digebukin. Sebulan kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mirip lockdown, walaupun itu akhirnya terlambat sebetulnya kan, PSBB itu. Dan itu buzzer yang melakukan justifikasi kembali, dia tidak minta maaf bahwa opini sebulan yang lalu itu keliru, itu dia tidak mengaku gitu. Kira-kira itu ciri khas dia. Dia memberikan justifikasi apapun yang dilakukan oleh junjungannya, dia cari pembenarannya dengan berbagai cara. Nah, kalau kita melihat sepak terjang mereka ini ya, kalau dalam interaksi saya di media sosial, terutama setahun terakhir ya, mereka ini mudah sekali kita tangkap perilakunya. Jadi sebetulnya tidak susah-susah amat mendapatkan pola
perilaku mereka. Misalnya soal inkonsistensi, tidak konsisten. Gitu. Buzzer memang suatu waktu dia akan mengatakan A, tapi di beberapa periode kemudian dia mengatakan bukan A. Jadi inkonsistensinya kelihatan banget itu. Dari situ, oh ini kemungkinan besar dia buzzer. Jadi tergantung angin pada saat itu. Kemudian yang kedua dia sering terpleset nyebarkan hoax. Jadi dia terima satu konten yang belum tentu dia uji dulu benar enggaknya, dia sebar sesuai dengan tema yang harus dia naikkan. Nah itu seringkali dia terpleset pada hoax. Kalau mau dicari contohnya banyak banget nanti. Kemudian Dan nggak pernah ditangkap ya? tidak pernah ditangkap. Nah itu salah satu ciri yang lain itu. Ya, Kalau ya. buzzer melakukan penyebaran hoax atau ujaran kebencian, dia tidak pernah ditangkap. Dari situ Ya. kita bisa duga, dia ini memang kepanjangan tangan dari rezim. Dan bisa diduga juga mereka hidup dari anggaran negara. Jadi rupiahnya itu uang kita sebetulnya. Uang APBN untuk mereka, untuk melawan kita. Nah, itu ironisnya gitu. Nah, saya punya pengalaman beberapa kali senggol-senggolan dengan buzzer. Itu mereka memang, kita tahu lah banyak blunder, tapi kalau berdebat juga nggak tangguh-tangguh amat mereka gitu. Kalau dikejar dalam berdebat, untuk kita uji itu ya, kita uji klaim-klaimnya itu, berdebat, sering mereka kalah. Kalah karena kita sampaikan data, atau kita sampaikan fakta gitu. Mereka kalah, ya mereka langsung menyerang secara sesat logika. Dia menyerang personal, ad hominem, atau logical fallacy, atau bahkan doxing. Itu sering begitu buzzer-buzzer ini. Nah, secara umum perilaku ini memang kalau dibiarkan terus dia akan membuat apa? Kita lama-lama jadi bodoh gitu. Jadi pembodohan massal. Bukannya menjadi tercerahkan, bukannya teredukasi, malah makin bodoh kita. Dan dia juga akhirnya akan merusak demokrasi. Ketika ada suara-suara kritis dari rakyat, gitu ya, dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, akan didistorsi oleh buzzer-buzzer yang berisik ini. Kebisingan itu akan menutup suara-suara kritis. Jadi tidak sampai, dan pemerintah tidak akan mendengar suara-suara kritis. Di situ merusak demokrasi. Kemudian juga dia akan menutupi fakta. Dalam demokrasi ada suara kritis, rakyat mau menyampaikan keluhannya, faktanya, disikat oleh buzzer. Nggak kedengaran oleh rezim. Jadi memang buzzer ini jelas merusak demokrasi. Apalagi seperti yang Gus Roy bilang tadi, kalau buzzer-buzzer nyebar hoax dia nggak ditangkap. Tapi kita bersuara kritis tinggal dikriminalisasi. Padahal kita pakai data. Pakai data. Dan sering datanya adalah data mereka. Gitu. Tapi dikriminalisasi juga. Ya. Dikriminalisasi. Jadi itulah kira-kira buzzer hari ini yang merusak demokrasi, dan kita tidak tahu apa bisa menjadi lebih baik ini ya. Apalagi mereka kan makan biaya yang lumayan besar itu dari anggaran uang kita. Mungkin itu dulu kali, Gus. Thank you, Bung. Ini kaya sekali ini.
udah banyak banget jelasin apa itu buzzer, terus apa bedanya dengan buzzer, dengan P. Kadang juga orang kabur nih Bung, karena saya lihat di Twitter biasanya juga kadang-kadang menuding bahwa orang seperti Bung Bilven, Dandi Laksono, dan yang lain-lain itu sebagai buzzer juga gitu. Artinya mereka mau menggiring opini bahwa ini sesuatu yang lumrah dan wajar-wajar saja gitu. Jadi kalau ada buzzer itu dibayangkan sebagai sesuatu yang normal gitu. Jadi nggak segawat yang kita bayangin bahwa itu membahayakan bagi demokrasi karena mendistorsi berita, mendistorsi kritik gitu, mendistorsi fakta di lapangan dan lain sebagainya yang sudah banyak Bung Bilven sebutkan tadi itu. Nah, saya juga tergelitik begini, Bung. Ya. Tadi kan Bung juga bilang bahwa buzzer ini yang pakai P ini itu kan awalnya influencer gitu. Tapi kita juga bisa tahu bahwa ada figur-figur yang kita nggak tahu track record, misalnya karir akademiknya, aktivitas politiknya sebelumnya. Ada inisial misalnya Densi gitu ya, itu kan nyerang banget itu. Ini inisial Bung gitu. Nyerang banget, misalnya kasus Kendeng, ibu-ibu Kendeng itu diserang habis-habisan dengan saya pikir kata-kata yang kotor dan jelek sekali gitu. Nah, belakangan juga dikutip, bahkan diikuti oleh sekelompok intelektual yang saya tahu punya reputasi intelektual, punya karir akademik yang meskipun secara ideologi itu berseberangan gitu kan, atau secara garis politik berseberangan, saya nggak ada masalah. Saya menghormati karir akademiknya, saya menghormati proses belajar dia, belajar filsafat, belajar teori politik dan lain-lain. Tapi anehnya orang yang nggak pernah kita tahu latar belakangnya itu dulunya apa gitu ya, nulis apa atau melakukan riset apa, punya gerakan apa, kan kita nggak tahu, tiba-tiba mereka muncul dan sekarang menjadi yang tadi itu influencer dan dikutip dan diamini oleh orang-orang yang secara kapasitas keilmuan lebih tinggi ketimbang orang itu. Nah, Bung melihat ini fenomena apa ini, Bung? Kalau Denny Siregar itu dia sebetulnya awalnya sih bukan influencer, dia buzzer. Nah, itu. Dia bukan tokoh, dia nggak punya profesi apapun. Oke, berarti dia bukan influencer yang bermetamorfosis menjadi buzzer, bukan ya? Dia buzzer Bukan. biasa yang menjadi buzzer gitu ya. Buzzer pakai P. Dia Oke, menjadi ya. persis. Nah, kalau influencer itu misalnya ADMS, nah itu yang influencer Ya. gitu. Penerbit buku gitu kan. Dan di Laksono Nah, itu influencer. influencer. Dia punya profesi utama kan. Ya. Rizal influencer. Roy Influencer. Hurtado influencer. Waduh, influencer apa sih? Tapi kalau dia tidak punya profesi utama, memang profesinya adalah buzzer. Oke. Jadi orang-orang kayak Denny Siregar kita tidak tahu dia apa. Ya pasti profesinya buzzer lah awalnya kan. Atau mungkin yang lain siapa? Permadi Arya misalnya. Nah, itu kan kita nggak tahu dia apa itu riset apa, mengerjakan apa gitu. Nah, memang tidak ada atau kita tidak tahu, tapi orang-orang seperti mereka yang tidak jelas asal usulnya tiba menjadi referensi, itu hanya mungkin kalau ada infrastruktur yang mendukung. Dia disupport oleh berbagai infrastruktur. Ya uang, ya fasilitas, ya jaringan, ya backing keamanan, segala hal kira-kira mendukung itu. Jadi mereka ada timnya. Itu seperti yang saya bilang di awal. Ciri khas buzzer itu dia mengorganisir diri, menciptakan akun-akun, menciptakan kanal-kanal, menciptakan konten-konten, komik, diciptakanlah kata komik kita atau apa itu komik. Dia ciptakan akun-akun di Instagram dengan berbagai nama, akun-akun di Twitter atau di fanpage. Mereka mengorganisir, itu bisa kelihatan kontennya hampir sama, konten yang sama disebar di berbagai kanal. Nah, saya pikir kayak Denny Siregar gitu ya,
Dia awalnya mungkin hanya menulis di blog, tapi begitu itu di support dengan infrastruktur, itu menjadi lebih banyak. Mungkin ada yang ngoreksi, ada yang import data, ada yang memberikan pandangan. Diperbanyak, ditempellah dia di media-media seperti Seword misalnya. Nah kemudian dari Seword itu di-share ke WhatsApp, ke Twitter, seolah itu kredibel. Padahal itu ya mereka-mereka sendiri yang bikin. Portalnya mereka bikin, kontennya mereka bikin. Dan ngeri itu di grup-grup yang saya pikir orang-orangnya well educated ya, orang sangat terdidik itu kutipannya Seword tuh. Anda bisa bayangin dong. Dan itu banyak, dan itu dipercaya sebagai sebuah informasi yang benar gitu. Kita nggak tahu bagaimana quality controlnya, apakah ada proses-proses jurnalistik yang benar dan lain sebagainya, kita nggak bisa ngecek. Tapi orang itu membagikan itu dari WAG ke WAG itu luar biasa itu pengaruhnya. Mungkin kalau diperiksa ya, memang paling efektif menyebarkan itu lewat WhatsApp. Ya. Jadi konten-konten di Twitter atau apa, di portal itu, tinggal di copy, di link ke WhatsApp lebih cepat. Lebih cepat WhatsApp, apalagi WhatsApp-nya nyebar ke WhatsApp keluarga ya. Keluarga, tetangga, dan lain-lain, itu lebih cepat. Mereka kan belum tentu 24 jam Twitteran atau Instagram atau Facebook. Tapi WhatsApp bisa dibilang lebih banyak orang akses, lebih sering. Ya. Nah, tadi itu pertanyaanku, Bung, ada gejala apa ya? Kok ada orang-orang yang ya tadi itu sangat terdidik, kok tiba-tiba justru malah tunduk kepada seolah-olah membenarkan, mengafirmasi apa yang disampaikan oleh para buzzer, dan mereka ini kita susah jadinya berdebat. Anggap aja misalnya orang-orang di kubu ini ya, yang pro terhadap kebijakan-kebijakan ya, infrastruktur. Nah kami misalnya kawan-kawan saya dan kawan-kawan kan bikin riset ya, turun di lapang gitu, bikin riset sebulan 2 bulan, lihat kondisi-kondisi di lapang, dan kita cocokkan dengan data-data yang ada gitu, dengan analisis, dengan perspektif tertentu, dengan metodologi tertentu. Tiba-tiba ini nggak bergema gitu, nggak ada, karena memang kita nggak punya kapasitas untuk mendengungkan itu sejauh ini. Tapi sementara mereka yang mendukung bayi buta, yang pokoknya pasti benar gitu kan, dan nggak pakai riset, nggak pakai perspektif apapun, tapi diamini oleh kelompok terdidik, ini ada apa itu? Menurut Bung, kira-kira apa itu, Bung? Atau kita nggak punya penelitian itu, Bung. Jadi kalau untuk itu, jawab itu mesti harus ada penelitian khusus ya. Tapi mungkin tidak semua kaum terdidik, saya pikir, Gus. Masih banyak yang tidak ikut-ikutan gila seperti itulah. Masih banyak lah orang-orang terdidik yang agak waras, yang tidak mau ikut-ikutan men-share hal-hal yang seperti tadi. Nah, kalau ditanya fenomena apa, saya cuma punya jawaban gini, Gus. Itu faktornya karena ilusi demokrasi ini gitu. Ilusi demokrasi. Ada ilusi terhadap figur-figur yang seolah-olah dia penyelamat demokrasi, seolah-olah dia orang yang bisa membawa kita ke arah lebih baik gitu. Nah, ada ilusi terhadap junjungan ini. Nah, kalau orang sudah terilusi, dia menjadi tidak waras. Pikirannya sudah nggak objektif dan tidak logis lagi karena dia sudah ilusi. Pokoknya Jokowi benar, apapun yang dilakukan itu yang benar. Nah, itu yang membuat seorang doktor atau profesor juga ikut men-share tulisan Denny Siregar. Kandidat PhD gitu. Dia men-share tulisan Denny Siregar karena faktor itu, saya pikir. Saya nggak punya jawaban lain.
Nah itu berarti kan Kira-kira itu. yang sedang menggejala ini kan politik idola. Tadi Bung juga sudah menyinggung, menarik sekali itu. Buzzer punya kecenderungan untuk mempersonifikasi persoalan. Padahal misalnya kritik-kritik kita kepada kebijakan negara hari ini yang market oriented, yang apa ya, neoliberal, dan pada aspek tertentu melegitimasi bagi perampasan tanah di isu agraria, gitu, di isu lingkungan, di isu buruh misalnya di dunia kerja itu juga sangat merugikan para tenaga kerja kita gitu. Nah kalau kita mengkritik mereka gitu atau kebijakan-kebijakan seperti itu kan sering disederhanakan sebagai anti pada figur. Kalau nggak begitu lebih tinggi ya anti kepada negara gitu. Ini kan mengkhawatirkan. Nah saya sebenarnya gelisahnya itu gitu. Jangan-jangan memang ada kemunculan satu gejala namanya politik idola gitu, Bung. Ini mengingatkan mengingatkan pada konsep idolanya Bacon ya, kalau nggak salah, yang bilang ada berbagai macam idola yang terus kemudian kita puja dan dipuja oleh sekelompok orang yang seolah itu menjadi kebenaran pada dirinya dan nggak mau menerima pandangan-pandangan lain. Padahal kritik-kritik yang kami lakukan ya berdasarkan riset, bahkan berbasis riset gitu. Dulu misalnya kami di zaman SBY ya, MP3I kita mengkritik gitu, itu berbasis riset, ada risetnya, ada basisnya. Sekarang juga sebenarnya kan juga ada basis risetnya. Apakah misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang katanya mau beri lapangan kerja itu terbukti gitu, fakta di lapangan enggak? Apakah bahwa proyek infrastruktur ini, bahkan kemarin yang terakhir itu ngasih ilusi pariwisata itu Bung sekian triliun nanti gitu kan ya. Ya faktanya nggak bisa, justru mah kondisinya sebaliknya. Kalau kita kritik kan kita dianggap pertama anti kepada junjungan gitu kan. Anti kepada sesosok tertentu gitu kan. Dan dianggap merongrong wibawa negara gitu. Nah ini yang saya sebenarnya resah ini Bung. Jangan-jangan ini ya situasi yang dulu di mana itu di Jerman itu meskipun dalam keadaan berbeda Bung yang sedang menggejala di sini. Kita bisa bayangin banyak orang pinter di Jerman toh, tapi semuanya memuja Hitler waktu itu. Saya kemarin satu keluarga ini nonton film bareng-bareng lah, nobar bersama itu, judulnya Alone in Berlin. Itu ngeri banget itu. Jadi pokoknya setiap kritik saja, sedikit saja itu dianggap sebagai mengguncang stabilitas, melawan negara gitu kan, menggerus agenda nasional gitu. Nah itu saya sih menduga ya ini gejala politik idola dan aspek paling buruknya adalah merusak percakapan demokrasi gitu. Nah kalau ilmuwan-ilmuwan tadi itu yang nggak semuanya sih Bung ya, nggak semuanya yang mengutip mereka itu atau mendukung mereka, tapi juga nggak sedikit juga gitu. Itu jangan juga gitu. Lebih dari sekedar ini sih ya, sekedar soal politik idola, tapi membayangkan bahwa kutub-kutub politik hari ini itu cuma dua masalahnya, Bung. Satu nasionalis religius, satunya lagi adalah Islamisme yang mau menghancurkan nasionalis religius. Dia nggak melihat entitas politik yang lainnya, gitu. Nggak melihat buruh, nggak melihat petani, nggak melihat anak-anak muda, kelompok milenial dan Gen Z ini yang nggak punya masa depan dan lain sebagainya. Saya menduga begitu, Bung. Ya, saya setuju juga itu, Gus.